Guys, ini ada sesuatu yang sangat mengerikan. Kenapa saya akan buat video ini dari awal sampai selesai Anda harus tonton. Kalau kamu betul-betul nggak paham ini, kemungkinan besar kamu akan digantikan oleh orang yang akan paham mengenai ini semua. Tonton sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. 10 tahun yang lalu ketika saya pertama kali membuat video Success Before 30, ada konten-konten yang masih saya yakin sangat relevan sampai hari ini. Di mana kita bicara soal mindset dan mental orang sukses, itu salah satu video pertama saya. Dan saya yakin banyak video itu yang kalau bicara mindset nggak akan pernah berubah, oleh AI pun nggak akan banyak berubah. Tetapi yang paling banyak berubah itu adalah perkembangan zaman, revolusi teknologi, itu akan terus mengalami perubahan. Dan kalau dulu mungkin perubahannya itu bisa sampai 10 tahun sekali, kemudian dipercepat 4-5 tahun sekali, dan sekarang boleh dikatakan setiap tahun sekali, dan gara-gara AI ini mungkin bisa setiap bulan sekali, bahkan mungkin bukan mustahil bisa setiap minggu sekali ada sebuah penemuan baru. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita semua tahu mengenai ChatGPT, ini saya jelasin secara singkat ya. Terjadi inovasi besar-besaran semua karena ChatGPT. Singkat cerita, ChatGPT ini dibuat oleh OpenAI, di mana OpenAI dulu diberikan nama oleh Elon Musk. ChatGPT ini di-launching pada tanggal 30 November 2022. Di bulan Februari, tanggal 3 Februari 2023, dalam 2 bulan saja, usernya sudah mencapai 100 juta user. Wow! Terus usernya siapa saja? Paling banyak kebutuhannya seperti siswa, mahasiswa, sampai banyak sekolah nge-ban penggunaan ChatGPT. Jadi bisa jadi ChatGPT ini menjelaskan terjadi penjelasan macam-macam, menjelaskan hal yang rumit menjadi sederhana. Jadi ChatGPT ini bisa menjawab apapun seperti Google, bahkan ChatGPT ini bisa membantu lulus sekolah hukum, bisnis, bahkan dokter, bahkan interview kerja Google pun ChatGPT bisa ngebantu. Sudah banyak video menjelaskan ChatGPT ini. Bedanya dengan Google adalah ChatGPT ini menjawab secara langsung. Tapi datanya celakanya hanya sampai tahun 2021. Per saat ini. Jadi hebatnya ChatGPT ini hanya bisa merangkum dan membuat kesimpulan. Sama seperti asisten pribadi Anda, dia bisa berpikir kemudian merangkumkan selama kamu memberikan dia data. Saat ini ada sampai April 2023. Sedangkan masih ChatGPT versi 3.5, di April 2023 ini sudah di-launching versi 4 dan ini berbayar. So, kita akan lanjut ke ChatGPT versi 4. ChatGPT 3.5 datanya itu masih 175 billion parameter. 175 billion parameter itu maksudnya dia hanya mampu membuat 175 miliar kosakata. Sedangkan ChatGPT 4 itu akan lebih pintar 10 kali lipat. Nah, di sini linknya saya akan cantumkan ya. So, ChatGPT versi 4 ini akan lebih jago karena lebih memangi percakapan, bahasa, angka, dan sebagainya. Yang lebih mengerikan adalah ChatGPT ini akan menggantikan Google di masa depan. Wow, Google. Kita akan bahas di video berikutnya. Jadi sebenarnya apa goal dari OpenAI ini? Tujuan dia adalah memberikan ChatGPT gratis. Goalnya adalah mencapai yang namanya AGI atau Artificial General Intelligence. Ini ngeri banget. Kemudian setelah AGI tercapai, maka goal selanjutnya adalah Singularity. Beberapa waktu yang lalu saya membuat video di mana kita tidak perlu lagi bekerja karena AI akan menggantikan pekerjaan kita. Itu akan semakin terlihat. Di video berikutnya nanti saya akan perlihatkan beberapa AI produk yang ada akan mulai berdampak ke pekerjaan kita. 80% pekerjaan di dunia akan terdampak oleh munculnya AI ini. So, kita sekarang bicarakan tentang peringatan. Perusahaan teknologi besar yang dulu bernilai 125 miliar US dollar yang akhirnya dijual hanya nggak sampai 10%-nya nilainya, yaitu cuma 4,8 miliar US dollar saja. Perusahaan itu bernama Yahoo. Kita kembali ke era internet dial-up. Di saat itu Anda terhubung ke internet dan ada bunyi tut, harus masih ada nada panggil. Pada tahun 1995, Yahoo adalah raksasa saat itu. Awalnya itu adalah sebuah direktori web dari situs web lain disusun secara hierarki. Begitu juga cara kita mengatur web. Namun Yahoo juga menjadi mesin pencari utama yang digunakan oleh orang, namanya Yahoo Search. Ketika itu orang menggunakan portal web sebagai tujuan utama di internet, dan Yahoo adalah salah satunya. Portal web adalah situs yang digunakan pengguna internet untuk segala hal, mulai dari mencari web, mengirim email, dan membaca berita. Yahoo mendominasi dengan Yahoo Search, Yahoo Mail, dan Yahoo News. Jika Anda memiliki titik masuk internet adalah Yahoo saat itu. Maka Anda akan mengendalikan internet. Dan Yahoo adalah web terbesar yang mengalahkan AOL dan MSN saat itu.
Yahoo pada dasarnya adalah Google di awal tahun 2000-an. So, Anda harus tahu itu sejarahnya. Ngomong-ngomong soal Google, pada tahun 1998, Google mendekati Yahoo untuk menjual perusahaan mereka seharga $1 juta. Tapi saat itu Google tidak memiliki users, hanya algoritma rich rank mereka, jadi Yahoo itu menolak. Cara kerja Yahoo Search adalah mencari data dari Yahoo-nya sendiri. Yahoo pada dasarnya memilih sendiri semua konten yang Anda butuhkan di internet yang sumbernya dari situs mereka. Bedanya dengan Google Search, sebenarnya Google akan membuat user keluar dari platform dan website lain. Dan ini yang tidak diinginkan oleh Yahoo. Yahoo ingin user tetap di platform mereka. Mereka ingin menjadi internet. Namun, internet berkembang dan dunia berubah. Anda tidak bisa mengharapkan orang untuk mendapatkan segala yang mereka butuhkan di satu platform. Google seiring dengan waktu perlahan naik dan menjadi salah satu dari 4 situs paling banyak dikunjungi setiap bulan. Karena Google sangat berguna dengan menampilkan hasil pencarian yang relevan, dan Google juga sangat menguntungkan karena model iklan mereka. Google menciptakan suatu cara kerja dan menciptakan satu industri tersendiri. Dengan yang sangat cepat, Google menggerogoti sebagian besar pangsa pasar search. Yahoo menyadari kesalahannya dan mencoba membeli Google seharga $3 miliar. Awalnya $1 juta nggak mau ya. Tapi Google bilang tidak, kami mau $5 miliar. Lalu Yahoo bilang, tidak, terlalu mahal. Dan itulah awal kejatuhan daripada Yahoo. Teknologi bergerak sangat cepat. Perilaku penggunaan berubah dan landscape digital mulai berevolusi. Cara orang berinteraksi dengan internet pada awal tahun 2000-an sangat berbeda dengan akhir tahun 2000-an. Jadi sekitar 2010-an lah ya, itu sudah mulai berbeda. Google menjadi titik masuk internet sekarang. Kita lihat sekarang ya, hampir semua orang kalau cari di handphone, Google sudah ada satu mesin mencari sendiri. Bahkan di setiap Android di depannya, itu sudah ada, kalau kita mau cari sesuatu, kita tinggal masuk ke sana. Padahal itu adalah shortcut untuk kita masuk ke Google. Padahal itu mesin pencari. Nah, bahkan sekarang Google sudah menciptakan semua shortcut di Android-nya. Siapa tahu pencarian akan menjadi sangat penting. Tahun 2000-an orang nggak paham. Dan sekarang kita tahu bahwa Google sudah memahami ini. Seperti saat ini, kita sepertinya tahu cara kita menggunakan internet dengan menggunakan aplikasi HP. Saya rasa semua orang juga, orang-orang tua juga mulai paham bahwa kalau dia mau cari sesuatu, tinggal ketik sesuatu di Google yang ada di Android tersebut. Tetapi sebenarnya kita tidak tahu bagaimana itu akan terlihat dalam 10 tahun. Itulah mengapa banyak perusahaan besar teknologi besar seperti Microsoft dan Google harus berinvestasi pada startup teknologi baru untuk mengikuti perkembangan terbaru. Ini mungkin tidak banyak diliput, tetapi Google telah berinvestasi sebesar $1,5 miliar dalam startup kripto. Ngeri kan? Lihatlah, semua perusahaan ini investasi blockchain mereka kebanyakan akan gagal. Tapi Google dengan open mind atau pikiran terbuka, mereka bertahan sebagai perusahaan yang besar. Ini adalah biaya yang dibutuhkan atau diperlukan. Kalau Anda tidak berinvestasi pada sesuatu yang mungkin menjadi masa depan, maka potensi Anda akan dikalahkan oleh kompetitor-kompetitor tersebut. Dan Google sudah tahu itu. Jadi, Yahoo mencoba membangun mesin pencari baru untuk bersaing dengan Google. Tapi alhasil, mereka nggak bisa mengimbangi algoritmanya. And Yahoo gagal. Tetap Google pemenang. Tapi bukan berarti Yahoo tidak tahu bahwa mengakuisisi startup dibutuhkan tetap untuk berkompetisi dan mengembangkan bisnis mereka. Kesalahan adalah tidak tahu di mana harus berinvestasi. Ini problemnya. Bukan dia nggak tahu kalau dunia sudah merangkak, tapi dia nggak tahu harus investasi kemana. Misalkan mereka membayar 5,7 juta, mereka membayar 5,7 miliar dolar, ralat ya tadi ya, 5,7 miliar dolar untuk broadcast.com dan bertaruh. Ya kenapa istilah bertaruh? Ya karena mereka ini sesuatu investasi di masa depan, belum tentu berhasil juga. Dan juga 3,6 bilion dolar untuk GeoCities untuk bertaruh pada situs web yang dihasilkan oleh pengguna. Jika Yahoo telah berinvestasi di Google, bukan mengakuisisi loh, mungkin segalanya akan terlihat jelas berbeda. Jika Yahoo tahu bahwa pencarian akan menjadi masalah terbesar yang akan mengubah wajah internet, mereka akan lebih proaktif dan lebih getol dalam mengakuisisi Google. Tapi pandangan ke belakang ya memang selalu lebih enak ya. Kalau memang semua dunia sudah mengarah kemana ya, jelas penyesalan selalu datang belakangan. Kisah Yahoo berlanjut dengan serangkaian perubahan keputusasaan dan perubahan kepemimpinan dan akhirnya berakhir tragis. Yahoo dijual ke Verizon dengan harga cuma sekitar 4,48 bilion dolar yang harganya tidak stop pada masanya. Ngeri ya kisahnya Yahoo. So hari ini Microsoft dan Google berpikir
bahwa masa depan adalah AI dan itu akan mengubah cara kita berinteraksi dengan internet. Itulah sebab mengapa mereka berusaha cepat dalam hal ini dan bahkan terburu-buru. Dengan ChatGPT mendapatkan banyak adopsi, resiko reputasi Google tidak lagi lebih besar daripada resiko tertinggal, dan itulah sebabnya mereka terburu-buru merilis Bard. Ini hampir menjadi situasi hidup atau mati yang membawa kita kembali ke perang AI. Saat ini ChatGPT jauh di depan Bard milik si Google ini, yang bahkan belum diluncurkan karena masih trial and error. Tapi saya pikir pertempuran ini akan lebih theatrical, lebih menarik, dan lebih kepada kesadaran merek. Karena saya tidak melihat orang menggunakan ChatGPT setiap hari saat ini loh ya. Tapi jika AI Google Bard diluncurkan, maka akan segera terintegrasi dalam produk yang kita gunakan seperti Google Search yang kita pakai di Android kita sehari-hari. So Bing milik Microsoft juga tertinggal dalam hal users. Tetapi itu memungkinkan mereka untuk bergerak cepat. Google sangat berhati-hati dengan pencarian karena itu adalah penghasil uang utama mereka, namanya Google. Sekarang OpenAI memiliki dana baik dengan uang 10 miliar US dollar dari Microsoft dan memiliki momentum serta menang dalam perhatian publik. Google memiliki keuntungan dalam basis pengguna yang besar. Mereka mendominasi dalam hal pangsa pasar untuk search dan browser web Chrome mereka. Saya akan mengatakan Google saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ada risiko nyata Google akan kalah dalam perlombaan ini yang membuat banyak produk Google sudah tidak relevan lagi. Tapi Google berusaha sangat keras untuk tidak mengulangi sejarah Yahoo, di mana kali ini Google percis di dalam kondisi Yahoo. Sekarang OpenAI telah membuktikan bahwa mereka bisa berpeluang menjatuhkan si raja. Jadi sekarang mari kita lihat apakah Google bisa mempertahankannya. So, sahabat entrepreneur, demikianlah kisah pertarungan antara Yahoo dan Google, dan sekarang Yahoo akhirnya mengakhirinya menjadi sunset dan sekarang Google sedang di posisi Yahoo. Kita lihat pertarungan ke depan. Intinya Anda jangan meremehkan AI karena AI akan menjadi sebuah fenomena yang menarik di beberapa masa yang akan datang. Sukses untuk Anda, terus berinovasi, terus beradaptasi, Anda pasti akan sukses sebelum usia 30 tahun. Salam hebat, luar biasa. Teknologi bergerak sangat cepat. Perilaku penggunaan berubah dan landscape digital mulai berevolusi. Cara orang berinteraksi dengan internet pada awal tahun 2000-an sangat berbeda dengan akhir tahun 2000-an. Jadi sekitar 2010-an lah ya, itu sudah mulai berbeda. Google menjadi titik masuk internet sekarang. Kita lihat sekarang ya, hampir semua orang kalau cari di handphone, Google sudah ada satu mesin mencari sendiri. Bahkan di setiap Android di depannya, itu sudah ada. Kalau kita mau cari sesuatu, kita tinggal masuk ke sana. Padahal itu adalah shortcut untuk kita masuk ke Google. Padahal itu mesin pencari. Nah, bahkan sekarang Google sudah menciptakan semua shortcut di Android-nya.